Yang benar, Pak. Pada mulanya firman theos pahami dengan arkantos. Bapak-bapak yang di Tritunggal, kalau membaca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, bahasa Yunaninya theos toh. Pahami theos itu arkantos, Tuhan baru benar. Pada mulanya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah, Tuhan dan Allah adalah Tuhan adalah Allah. Wes itu benar sampai akhir Alkitab benar. Tapi begitu Anda memahami pada mulanya firman theos, theos ini pikirannya Allah. Theos ini apalagi apapun lah ya. Nabrak ayat Alkitab 2000 tahun nggak paham ini orang Tritunggal itu Yohanes 1 ayat 1. Ya, sekali lagi saya katakan, begitu Bapak baca Yohanes 1 ayat 1, ya, pada mulanya firman Anda kalau baca Yunani kan theos. Pahami theos itu arkantos, artinya Tuhan. Lalu tadi dikatakan arkantos dalam Yohanes 1 ayat 1. Itu Alkitab apa yang dipakai? Kok bisa Yohanes 1 ayat 1 arkantos itu tidak pernah ada ya, dan diartikan sebagai Tuhan? Pak, kenapa arkantos? Bahasa Yunaninya Tuhan itu arkantos, Pak. Kalau Allah itu theos. Ya, Bapak klik di Google dah, ya. Tuhan itu arkantos, Allah itu theos. Ya, pada mulanya firman pahami sebagai arkantos. Pada mulanya firman bersama-sama theos, Allah itu theos. Masalahnya kan Tritunggal selalu mengatakan pada mulanya theos bersama apa Allah? Theos lagi. Ada theos 1, theos 2. Setan 1, setan 2. Seperti itukah? Arkantos itu Tuhan. Ketika Bapak memahami bahwa pada mulanya adalah Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan adalah Allah. Very clear. Seluruh Alkitab tidak ada yang nabrak. Saya memakai arkantos, supaya aku itu ingin, saudara-saudaraku dari Tritunggal itu, mosok Yohanes 1 ayat 1, 2000 tahun gak clear sih, Pak? Oke, saya tunjukkan Yohanes 1 ayat 1 di dalam bahasa Yunani. Tolong ditampilkan. Pak Hendy, Pak, tolong lihat di belakang dan tunjukkan kata arkantosnya di mana. Silakan. Saya itu mengedukasi Bapak, pahamilah firman itu sebagai arkantos. Di situ tidak ada arkantos. Pahamilah firman itu sebagai Tuhan. Nah itu clear. Aku nggak ngomong di situ ada Tuhan. Saya itu ingin mengedukasi Bapak. Kalau pada mulanya adalah Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah, Tuhan adalah Allah. Clear. Nah, Tuhan itu bahasa itu apa? Arkantos. Aku tidak mengatakan di situ ada arkantos, tidak. Arkontas ya? Sorry Pak, arkontas ya Pak yang benar ya. Sorry Pak. Ya, benar Bapak benar. Arkontas mungkin yang benar ya. Tuhan itu bahasa Yunaninya arkontas itu Bapak pinter itu. Mudah-mudahan segera ya Pak. Tobat Pak. Terima Yesus Kristus, the only one Lord and God. Selamat Pak, dijamin selamat masuk surga. Jaminanmu tuh Pak. Arkontas atau arkantos itu tadi itu ada di ayat mana? Dan dengan otoritas apa saudara mengubah kata theos atau theon di sini ini menjadi arkontos atau arkantos itu? Silakan. Baik, silakan Pak. Aku nggak mau jawab. Saya orang ngerti juga Pak. Pak, aku ini mengedukasi Pak, tolong pahami theos atau theon itu sebagai arkantos. Aku tidak merubah itu. Aku meminta Bapak memahami itu supaya Bapak jadi clear pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah. Saya orang ngerti juga. Saya enggak mau tahu karena pertanyaan tadi saya tidak dijawab. Saya tanya arkantos atau arkontos itu ada di Alkitab bagian mana, ayat mana? Silakan. Nah, gimana Pak Hendri? Ya, silakan dihabiskan aja Pak. Itu hanya jawab ayatnya di mana, kalau masalah 2 menit tidak cukup. Silakan Pak. Piye ya Pak? Saya paham juga. Ya. Aku meminta untuk memahami firman itu sebagai Tuhan. Lalu ditakok ke ayatnya yang ngendi? Ya. Firman yang sama ada di Wahyu 19 ayat 13. Ya. Podo Pak, hurufnya podo sama.
Di Wahyu 19 ayat 13 ditulis namanya ialah firman Allah. Persis sama. F-nya juga huruf besar, Allah-nya juga huruf besar. Persis sama dengan firman Yohanes 1 ayat 1. Lah nek firman itu punya nama, maka Yohanes 1 ayat 1 firman juga punya nama. Siapa dia? Yesus. Lah Yesus jadi apa firman itu? Jadi Tuhan. Clear tuh? Maka namanya adalah Tuhan Allah. Yesus Kristus. Clear? Terus aku mau ngomong apa? Terakhir, Pak Pendeta Esra Soro. Mohon pertanyaannya singkat, Pak, supaya bisa selesai sebelum jam 12 nih, Pak. Karena waktu check out hotel jam 12. Saya penasaran. Ini untuk Pak Tandianta. Saya penasaran dengan arkontas tadi. Kata itu tuh Bapak ambil dari kata Yunani yang ada di Alkitab atau yang nggak ada di Alkitab? Kalau ada di Alkitab, tadi Bapak belum jawab di ayat mana. Itu. Jadi yang saya tanya ayat mana? Mestinya dijawab di mana ayat itu. Baik, silakan Pak Hendritan dijawab. Ya Pak, klik Google aja Pak. Tuhan itu bahasa itunya arkontas. Tidak perlu. Saya hanya ingin meyakinkan ke Bapak bahwa firman yang dimaksud adalah Tuhan. Supaya enggak tahu. Kalau itu mungkin namanya Theon ya Pak, apa? Atau Theos, enggak tahu. Saya hanya mengetik di Google, saya ingin mengatakan firman itu tolong pahami sebagai Tuhan. Saya nggak tanya Pak, yang saya tanya ayat kalau memang nggak ada ya sudah. Ya sudah, itu tidak ada. Itu. Ya, saudara sudah lihat ya. Jadi si Henry Tandianta ini kan dia kan nggak percaya Tritunggal. Nah, jadi dia merasa bahwa yang jadi soal tuh Yohanes 1 ayat 1 yang membuat orang Kristen bingung. Kalau dia nggak bingung. Kalau Yohanes 1 ayat 1 itu Yesus di sana itu adalah arkontas apa arkantos itu yang dia ngomong tadi itu. Nah, kan kalau saudara lihat teks Yunani-nya itu nggak ada sama sekali itu arkontas apa arkantos itu di dalam teks Yunani. Makanya ditanya oleh Pak Budi Asali itu kan, di mana bahkan sampai tunjukkan teks Yunani-nya itu loh, di mana arkantos atau arkontas itu. Tapi akhirnya dia ngaku bahwa dia tidak mengatakan bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu ada kata arkontas atau arkantos itu. Nah, dia mengatakan bahwa dia mau mengedukasi orang supaya memahami firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dengan pengertian arkontas atau arkantos itu. Nah, jadi ditanya bolak-balik ya nggak ada di mana ayatnya. Tapi dia tetap tidak jawab pertanyaan Pak Budi Asali. Itulah sebabnya di sesi tanya jawab tuh saya nanya lagi sekali lagi. Ya, dia tuh sebenarnya ngambil arkontas atau arkantos itu dari luar Alkitab atau dari dalam Alkitab. Kalau dari dalam Alkitab di ayat mana? Dan saudara lihat sendiri kan, dia tidak bisa menunjukkannya dan dia bilang bahwa pokoknya tidak ada ayatnya. Nah, maka sekarang dia mengaku tidak ada ayat. Berarti dia mengambil arkontas, arkantos itu idenya itu dia ambil dari luar Alkitab, tidak di dalam Alkitab, tidak dari dalam Alkitab. Nah, tapi kalau dia omong seperti itu, yaitu memakan kembali, menghantam kembali kepala dia sendiri, ya. Karena apa? Karena di awal debat itu dia sempat mengeluarkan statement seperti ini. Alkitab. Kalau narasi tidak Alkitabiah, mohon maaf. Apapun cerita Anda bercerita, ada ayatnya enggak? Kalau tidak ada percuma Pak, mending kita bicara Yesus main layang-layang atau main kelereng. Ya, Yesus kan remaja, pasti main becek-becekan, main layang-layang, main kelereng. Ayo kita debat seharian, enggak pakai ayat. Nah, jadi terlihat ya bahwa dia bilang bahwa ngomong tuh harus pakai Alkitab, dari dalam Alkitab, jangan bernarasi dari luar Alkitab. Kalau bernarasi dari luar Alkitab ya lebih baik bicara debat saja. Yesus main layang-layang, Yesus main apa itu, lompor atau apa tuh ya. Nah, kalau sudah begini ternyata
dia sendiri mengakui bahwa itu tidak ada di Alkitab, ya, dengan kata lain dia mengakui bahwa itu dia mengambil dari luar Alkitab, ya sudah, kalau begitu lebih baik orang semacam ini, lebih baik dia nggak usah debat lah tentang Tritunggal lah, nggak cocok lah. Dia debat soal Yesus main lumpur saja, Yesus main layang-layang saja, itu lebih cocok lah daripada hadir dalam acara debat yang bermartabat semacam ini lalu tidak pakai data dan tidak konsisten sama sekali. Ya, mau bagaimana lagi, memang hanya segitu aja kemampuannya. Oke.